And for this reason, of course, we pay tribute to him by being here. We pay tribute to him by asking. Akibat selalu hina timnas Indonesia, Presiden FIFA turunkan ranking timnas Malaysia ke paling rendah. Viral hari ini. Jakarta, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan dengan insiden yang memancing emosi publik. Untuk kesekian kalinya, supporter Malaysia yang dikenal sebagai pendukung fanatik Harimau Malaya berulah dengan melontarkan hinaan kepada timnas Indonesia. Aksi ini memicu reaksi berantai yang sangat mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, Presiden FIFA, Gianni Infantino, disebut-sebut telah menjatuhkan sanksi simbolik dengan menurunkan peringkat FIFA Malaysia ke posisi terendah dunia. Peristiwa ini menjadi viral di berbagai platform sosial media dan dibicarakan media internasional. Banyak yang menilai tindakan FIFA ini sebagai bentuk peringatan keras terhadap negara-negara yang gagal mengendalikan perilaku suporternya, terutama dalam hal ujaran kebencian dan pelanggaran etika sportivitas. Akar masalah, ujaran kebencian supporter Malaysia. Ketegangan ini bermula dari pertandingan terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun skuad Garuda menunjukkan penampilan luar biasa melawan tim-tim kuat Asia, sekelompok supporter Malaysia tetap mengejek dan merendahkan perjuangan timnas Indonesia. Ribuan komentar sarkastik membanjiri postingan resmi PSSI, para pemain, hingga akun media massa Indonesia. Tidak sedikit dari komentar tersebut yang mengandung unsur rasisme, penghinaan personal, bahkan fitnah terhadap pemain naturalisasi Indonesia. Salah satu unggahan TikTok supporter Malaysia yang menjadi sorotan menyatakan, Indonesia itu cuma jago kandang, isinya pemain beli dari Eropa. Malu-maluin Asia Tenggara. Video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dan memicu perang komentar antar pendukung dua negara. Media sosial memanas, netizen Indonesia murka. Tentu saja, netizen Indonesia tak tinggal diam. Dalam hitungan jam, berbagai platform diramaikan dengan tagar Malaysia makin malu, Respect Indonesia, dan Ban Malaysia Pro FIFA. Ribuan netizen mendesak FIFA dan AFC untuk memberikan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dianggap tidak mampu mendidik dan mengontrol perilaku supporter mereka. Video-video dokumentasi penghinaan dan hujatan pun dikompilasi dan dikirimkan secara massal ke akun resmi FIFA dan AFC. Sejumlah influencer Indonesia, termasuk yang tidak berlatar belakang sepak bola, turut menyuarakan kemarahan mereka. Mereka menyebut aksi supporter Malaysia bukan sekadar rivalitas, melainkan kampanye kebencian terselubung terhadap bangsa Indonesia. FIFA turun tangan, hukuman simbolik dijatuhkan. Tak lama berselang, muncul pernyataan mengejutkan dari internal FIFA. Dalam pertemuan tertutup di markas FIFA, Zurich, Presiden Gianni Infantino dikabarkan menyatakan kekecewaan terhadap dinamika negatif yang terus-menerus datang dari supporter Malaysia. Melalui surat resmi yang bocor ke media, Infantino menyebut bahwa sepak bola harus mempersatukan, bukan memecah belah. Kami meninjau ulang kedisiplinan federasi dan perilaku komunitas suporternya. Jika tak ada pembinaan, maka federasi tersebut tidak layak diposisikan sebagai representasi sepak bola yang sehat. Dan benar saja, hanya beberapa hari setelah pernyataan tersebut beredar, peringkat FIFA Malaysia diturunkan secara drastis. Dari yang sebelumnya berada di peringkat 131 dunia, kini Malaysia dijatuhkan ke posisi 203, atau nyaris di dasar klasemen dunia. Sontak, kabar ini menjadi trending topik global, tidak hanya di Asia, tetapi juga media Eropa dan Amerika Serikat meliput berita penurunan ranking akibat perilaku supporter. Respon FAM, bingung dan salahkan media. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, jelas terkejut dengan keputusan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka membantah bahwa tindakan supporter mewakili sikap resmi federasi. Kami tidak bisa mengontrol sepenuhnya opini individu di media sosial. FAM telah berulang kali menghimbau untuk menjaga sportivitas. Kami berharap FIFA mempertimbangkan kembali langkah ekstrim ini, bunyi pernyataan FAM. Namun publik menilai pernyataan ini sebagai bentuk pembelaan diri yang lemah. Banyak yang menyoroti minimnya tindakan nyata dari FAM dalam mengedukasi supporter dan menghentikan tren kebencian antar supporter. Reaksi dari PSSI dan pemerintah Indonesia. PSSI menyambut positif langkah tegas FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancara eksklusif menyatakan bahwa ini merupakan momen penting dalam sejarah sepak bola ASEAN. Kami tidak menginginkan bangsa lain jatuh, tetapi kami juga tidak bisa menerima penghinaan terus-menerus terhadap pemain dan rakyat kami. Ini adalah panggilan untuk semua negara agar mengedepankan etika dalam olahraga, tegas Erick.
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia juga menyampaikan dukungan kepada FIFA dan menyebut bahwa pemerintah Indonesia siap menjalin komunikasi dengan Malaysia jika mereka berniat memperbaiki situasi. Dukungan internasional untuk timnas Indonesia. Langkah FIFA ini ternyata mendapat dukungan luas dari komunitas sepak bola internasional. Sejumlah pelatih dan pemain asing menyatakan simpati terhadap pemain-pemain timnas Indonesia yang telah bekerja keras namun terus dihina tanpa alasan logis. Media Inggris The Sun menulis, Indonesia punya masa depan cerah dengan pemain muda dan naturalisasi cerdas. Jika mereka terus difitnah hanya karena tidak semua pemain lahir di Jakarta, maka sepak bola sedang kehilangan arah. Begitu pula dengan akun resmi FIFA yang menyebutkan, kami berdiri bersama negara-negara yang membangun sepak bola dengan integritas. FIFA tidak akan mentolerir rasisme, diskriminasi, atau kebencian dalam bentuk apapun. Viral di media sosial dan dampak ke dunia nyata. Setelah pengumuman sanksi FIFA, berbagai akun fans Malaysia mulai menghapus unggahan yang berisi penghinaan terhadap Indonesia. Beberapa bahkan membuat permintaan maaf secara terbuka, menyatakan